Pertolongan kita adalah pertolongan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa sukacita ada senantiasa dalam hati kita. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali mempunyai kesempatan untuk datang ke hadapannya yang suci dan kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kondisi apapun ada dalam diri kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Dia, merendahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bersyukur untuk segala kasih anugerah Tuhan yang telah kita rasakan dalam 1 minggu yang telah kita lalui. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Dia, maka Dia ada tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan yang suci dan kudus untuk mengatakan sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Ada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Siapkan hatimu. Mari kita katakan sungguh besar setia Dia. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan
dan kemuliaan. Oh, kita katakan tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang baik Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah kami, Kau yang layak kami sembah. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada satu kata pun yang layak kami ucapkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Allah yang berkuasa dalam hidup kami.
Allah yang mengatur kehidupan kami, dan Allah yang mengasihi serta menyelamatkan kami. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Untuk segala kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan yang boleh kami rasakan ini. Kalau kami boleh melalui hari demi hari dalam hidup kami, di mana Engkau percayakan sukacita, di mana Engkau percayakan kami menghadapi masalah, bahkan Engkau percayakan kami mengalami sakit penyakit, kami merasakan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itulah ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami layak menaikkan syukur kami kepadamu yang suci dan kudus pada pagi hari ini. Dan kami lebih bersyukur lagi Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah yang boleh kami persembahkan pada pagi hari ini. Bapa di surga, dimanapun kami berada ya Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan kami beribadah secara virtual ini, di mana kami belum bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kami tidak mengurangi rasa sukacita kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan memanggil nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ya Tuhan, dikala kami naikkan pujian kami, dikala kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, biarkanlah itu menjadi rema yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, bila ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit atau mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, Tuhan, kami mau datang kepadamu. Jangan biarkan pergumulan itu ya Bapa, jangan biarkan masalah itu ya Bapa, jangan biarkan sakit penyakit itu melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Berikan kami hati yang sukacita ya Bapa, untuk kami boleh datang secara bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuasailah jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau bersatu hati menolaknya hanya di dalam nama Yesus. Beracaralah dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya percaya sukacita ada dalam diri kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, mungkin kita berada berkebaktian di rumah, dan kami yang melayani di gereja ini, kita percaya sukacita itu tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh kemuliaan.
keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan, haleluya. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kami merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu yang suci dan kudus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Siapakah kami pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu? Kami mengakui ya Tuhan, begitu banyak kami melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Begitu banyak kami melakukan kemunafikan dalam hidup kami. Begitu banyak kami melakukan kebohongan-kebohongan dalam hidup kami. Begitu banyak kami melakukan kesombongan dalam hidup kami. Sering sekali kami merasa kuat ya Bapa, dan dapat melakukan segala perkara, dan kami melupakan Engkau untuk campur tangan dalam hidup kami.
Dan dikala kami menghadapi pergumulan, dikala kami menghadapi persoalan, dikala kami menghadapi jalan buntu, maka kami cenderung untuk menyalahkan Engkau ya Bapa. Kami lupa ya Bapa bahwa karena perbuatan kami, karena tingkah laku kami, karena pemikiran kami, sering sekali membuat itu menjadi permasalahan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menyesali itu di hadapan-Mu ya Bapa. Ingin memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Karena kami menyadari ya Tuhan, tanpa pengampunan daripada Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang akan binasa. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami, bila kami mau datang untuk mengakuinya di hadapan-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami bijaksana-Mu ya Bapa. Dikala kami memapak hari kami ke depan, agar kami bisa hidup lebih baik di hadapan-Mu. Rubah cara berpikir kami Tuhan, rubah paradigma kami ya Bapa, agar boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ajar kami untuk lebih mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, untuk pengampunan dosa yang berlaku dalam hidup kami pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu atas pengampunan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menyambut berita pengampunan dosa pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Kita boleh siapkan firman Alkitab kita agar kita bisa membacanya bersama-sama. Saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya ulangi, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Untuk menyambut berita pengampunan dosa, mari kita angkat satu lagu pujian. Kita mau katakan, hanya karena salib Tuhan kita bisa diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasanya yang sanggup menyembuhkan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu katakan Dia yang berkuasa. Amin. Haleluya. Mujizatmu karena salibmu. Haleluya. Ku hidup karena salibmu. Engkau yang berkuasa. Amin. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikannya sesuai dengan running text yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, haleluya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
kita doakan persembahan kita. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Engkau telah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan kami yang terbaik, bisa kami lakukan pada pagi hari ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Tidak hanya sekedar bercukupan ya Tuhan, bahkan berkelebihan. Dan pada pagi hari ini adalah suatu kehormatan bagi kami ya Tuhan, kalau bisa mengembalikan sebagian daripada berkat itu untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang boleh kami beri pada pagi hari ini hanya sebagian kecil dari begitu besar berkat Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Berkatilah tangan-tangan yang telah ambil bagian untuk memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah usaha dan bisnis daripada anak-anak-Mu. Berkatilah sawah dan ladangnya ya Tuhan, agar semua itu boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami bisa mengelola apa yang masih ada pada kami untuk dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, khususnya pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah memberi. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Fandi Stephen. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepadanya untuk bersujud. Mau siapkan hati dan pikiran kita menjadi tanah yang subur, agar dikala firman itu ditabur, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Haleluya. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Mari kita katakan sekali lagi, aku mau datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat. Haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati katakan firman-Nya yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, kita mau datang ke hadapan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau datang dan bersujud di hadapan Tuhan untuk merasakan indahnya hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin.
Katakan firman-Nya yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan air sungai-Mu. Amin. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menegakkan di saat kami terjatuh. Haleluya. Di saat ku terjatuh. Amin. Penuhkanlah bejanaku dengan air. Haleluya. Sungai-Mu. Ku haus akan firman. Katakan ku haus. Ku haus akan firman. Katakan ku haus. Ku haus akan firman. Shalom, jemaat GKRI Peniel di Lipo Karwaci, dimanapun juga Anda sekalian semua berada. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat kembali berbakti secara online, live streaming, dimanapun juga kita semua berada. Kita percaya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya akan bekerja, menghampiri kita lewat firman Allah untuk berbicara dan menguatkan kita sekalian. Saya Pendeta Fandi Stefan mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan juga kepercayaan diberikan pada hari ini untuk bisa melayani jemaat GKRI Peniel untuk penggembalaan dan tim penggembalaan segenap jemaat dan gereja. Saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Mari kita akan satukan hati kita sekalian dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang sangat baik yang masih Tuhan izinkan buat kami semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kami masih dapat berbakti dalam segala keterbatasan yang ada. Kami sungguh yakin dan percaya kuasa Allah tidak terbatas. Firman-Mu tetap dapat bekerja dalam segala situasi dan kondisi kehidupan untuk menjamah setiap area dalam diri kami yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi, ditegur, dididik, diajar, bahkan dihibur, dikuatkan, sehingga kami bisa menjadi pribadi demi pribadi yang sungguh-sungguh berakar dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami pun dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Urapilah hamba-Mu, berkatilah jemaat Tuhan, kami rindu firman Tuhan berbicara buat kami semua dan memberikan satu kepuasan dalam batin kami. Haus dan lapar kami dapat dijawab oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap buat firman Allah, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya memberikan sebuah tema yang sangat praktis tentang ketekunan, ya. Ketekunan. Tema hari ini adalah tekun, berbuah sampai matang. Tekun, berbuah sampai matang. Ini merupakan sebuah tema yang
umum, universal, dan kita semua tentu sudah mengerti. Kita semua sudah banyak belajar, membaca buku, mendengar khotbah tentang ketekunan. Namun ketekunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa ketekunan merupakan sebuah syarat yang mutlak bagi pohon untuk dapat berbuah, bagi hidup kita juga untuk dapat berbuah. Tekun, berbuah sampai matang. Ini merupakan sebuah tema yang sangat sederhana, namun bisa menantang pemikiran, paradigma, dan pemahaman kita bahwa orang Kristen, orang percaya, orang beriman, saudara dan saya, kita memang harus berbuah. Harus berbuah. Ibarat pohon yang tidak berbuah akan dibersihkan. Belum berbuah juga, dibersihkan lagi. Masih juga belum berbuah, mulai dipotong-potong. Cabang-cabangnya, carang-carangnya, dedaunannya yang begitu banyak dan mengganggu proses pembuahan akan dibersihkan. Kalau sudah dilakukan berbagai macam hal untuk membuat pohon ini dapat berbuah, namun tidak berbuah juga, maka pohon yang tidak berbuah ini akhirnya akan ditebang, dipangkas, dan Alkitab katakan dilemparkan ke dalam api karena nggak ada lagi gunanya. Pohon di depan rumah saya, ada satu pohon rambutan yang cukup besar, nggak ada buahnya. Ditunggu-tunggu 2 tahun, nggak ada buahnya. Sebetulnya ada buahnya, tapi saya anggap nggak ada karena nggak bisa dinikmati. Sampai akhirnya tahun ini, dengan sangat terpaksa, pohon yang sudah lama tumbuh dan besar, dan sudah lama juga menaungi halaman rumah kami sehingga nggak begitu panas, karena pohon yang besar ini akhirnya harus ditebang sampai ke dekat akarnya, dan diusahakan demikian rupa oleh penebang pohon agar nggak tumbuh lagi, dan kita ganti pohon rambutan dengan pohon jambu. Dan kita berharap pohon jambu akan berbuah. Sebab kalau nggak berbuah juga, nasibnya akan sama seperti pohon rambutan. Saudara dan saya, kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya harus berbuah. Kalau nggak berbuah, hidup kita akan dicampakkan ke dalam banyak api pengujian, banyak api pencobaan. Jadi harus, wajib berbuah. Katakan sama-sama, saya harus berbuah. 2, 3, saya harus berbuah. Harus berbuah. Nah, hari ini saya anggap setiap kita sudah berbuah. Saya nggak mau bicara lagi hidup yang nggak berbuah, sebab ini terlalu di belakang ya. Way behind, terlalu di belakang. Orang Kristen kalau nggak berbuah, pokoknya harus berbuah. Nah, bagaimana yang sudah berbuah? Nah, ini pemahaman yang kita mesti mengerti bahwa pohon yang sudah berbuah saja rupanya nggak cukup. Berbuah saja tidak cukup. Artinya harus masuk ke dalam level yang lebih, next level, bahwa setiap buah yang kita hasilkan harus matang. Katakan sama-sama 2, 3, matang. Sebab kalau nggak matang, ya sama aja nggak bisa dimakan kan. Pohon rambutan di depan rumah saya bukan nggak ada buahnya, ada buahnya tapi nggak matang. Kecil-kecil rontok, kecil-kecil dimakan sama kelelawar, kecil-kecil nggak jadi besar juga. Akhirnya ya kita cuma ngeliatin doang dan di PHP-in sama pohon rambutan. Akhirnya ya kita tebang. Rupanya berbuah saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengusahakan sampai buah itu matang. Sebab hanya buah yang matang yang bisa kita makan. Tapi kalau buat rujak, saya nggak ngomong kita bikin rujak yang mana buahnya itu yang mengkal-mengkal diaduk sama-sama atau digerus ya jadi bumbu rujak dari buah pisang itu, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau beli pisang yang kita mau makan hari ini, kemudian kita pergi ke pasar atau ke toko buah, saya punya PowerPoint, ada gambar buah di situ. Anda bisa pilih mau buah pisang yang kuning atau yang
hijau. Ingat loh, ini mau kita makan buahnya. Anak-anak di rumah kepengen buah. Mama pengen buah pisang, papa pengen buah pisang, tolong dong beliin. Hari ini kita pengen makan pisang. Nah, sampai pasar buah, sampai toko buah, kita lihat ada banyak sekali buah. Nah, kalau Anda bisa lihat dalam PowerPoint itu ada gambar, mau pilih buah pisang yang kuning atau yang hijau? Tentu jawabannya, kalau buahnya dimakan hari ini juga, kita akan pilih buah pisang yang kuning. Sebab yang kuning sudah matang, wangi, legit, manis, harum, nikmat rasanya. Maka kita nggak akan ambil pisang yang belum matang. Apakah yang hijau bukan pisang? Pisang juga. Apakah itu plastik? Bukan, pisang juga. Yang hijau itu sama-sama pisang. Tapi bedanya, yang hijau nggak bisa dimakan langsung. Sedangkan yang kuning sudah matang, bisa dimakan langsung. Jadi berbuah saja, kalau masih hijau, ya sama aja. Nggak akan dibeli orang, nggak akan dimakan orang. Makanya kita hidup berbuah, pastikan buah itu matang. Maka tema firman Tuhan tentang ketekunan hari ini adalah tekunlah berbuah sampai matang. Buah, ada berapa banyak buah? Satu sisir pisang, ada berapa banyak buahnya? Ini bicara kuantitas atau jumlah. Tapi kalau bicara kualitas, ini beda. Makanya paradigma kekristenan itu benar-benar lain. Ketika dunia mengejar kuantitas, jumlah, banyak, seolah-olah yang lebih banyak, lebih unggul, lebih hebat, lebih menang, lebih menarik, dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara kualitas, itu bukan bicara mengenai berapa banyak. Kualitas adalah value, nilai yang dikandung di dalamnya. Bicara banyak terserah Tuhan. Pohon pun nggak bisa pilih. Tuhan yang kasih. Satu tandan pisang ada berapa buahnya? Tuhan yang kasih. Setiap kita punya talenta bukan? Ada berapa banyak talenta di hidup kita? 5 kah? 2 kah? 1 kah? Atau 10? Masing-masing orang lain-lain. Tapi ketekunan membuat apa yang ada jadi berkualitas. Ada amin? Kita masuk dalam firman Tuhan dulu ya. Kita membaca dalam Lukas 8 ayat 15 dan Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan kita akan bahas dari 2 ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hatinya mesti baik dan harus ada ketekunan. Sebaik-baiknya hati, kalau nggak tekun, kurang juga hasilnya. Kemudian Yakobus 1 ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketekunan ini membuat pohon atau kehidupan kita menghasilkan buah. Kemudian ketekunan ini juga membuat pohon atau hidup kita berbuah dan matang. Sekali lagi, banyaknya buah bicara jumlah atau kuantitas. Tapi matangnya buah bicara mengenai esensinya, kualitasnya. Sekali lagi, kita bergumul, bersaing, berdebat tentang jumlah. Tapi hari ini kita belajar, bukan jumlah. Walaupun itu penting. Namun ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar jumlah. Yaitu kualitas iman kita. Kualitas kehidupan kita. Kalau bicara jumlah, mau 5 talenta, mau 2 talenta, atau mau 1 talenta, orang pasti milihnya 5. Kenapa? Sebab 5 lebih banyak daripada 2, dan 2 lebih banyak daripada 1. Kalau kita hanya berkancah kepada jumlah, maka kita akan terkecoh. Gak sampai kepada kualitas.
5, semua maunya 5. Nggak ada yang mau 1. Karena 5 adalah kuantitas yang lebih banyak daripada 1. Kalau saya tanya kembali, Anda mau 5 mobil atau mau 1 mobil? Mau punya 5 mobil atau 1 mobil? Kemungkinan besar jawabannya 5. Karena 5 mobil lebih banyak daripada 1 mobil. Jumlah, kuantitas. Tapi kalau kemudian saya bilang begini, yang 5 mobil itu Avanza. Kalau 5 mobil Avanza 1 miliar. Kalau 1 mobil itu Lamborghini 10 miliar. Pilih mana sekarang? Pilih mana? 5 atau 1? 5 Avanza 1 miliar atau 1 Lamborghini 10 miliar? Pilih mana? Betul kan? Jadi yang 1 kalau dia berkualitas itu bisa lebih baik daripada yang 5 kalau nggak matang. Saya kalau beli buah buat anak saya misalnya alpukat, khususnya alpukat ya, saya hanya beli 3 biji. Kok dikit amat Pak? Ya, saya cuma beli yang matang. Sebab saya pengalaman dulu, saya pernah bisnis buah, jualan jus ya. Bicara mengenai jual jus, kalau jual alpukat itu saya beli berpuluh-puluh kilo, bisa sepertiganya itu nggak bisa dijual. Apakah nggak mateng, atau setengah mateng, atau keras ya, atau lain sebagainya. Banyak sekali masalahnya. Maka saya kalau beli buah, saya bilang 3 aja bang. Matang hari ini, matang besok, matang lusa. Sebab anak saya cuma butuh 1 setiap hari. Saya mau yang berkualitas. Saya nggak mau banyak. Saya mau yang berkualitas. Maka bicara buah yang matang. Bukan banyaknya buah, 30, 60, 100 kali lipat. Ya kalau bisa 100 kali lipat silahkan. Tapi kematangan itulah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya kirimin saudara 10 kilo alpukat tapi nggak matang. Percuma nggak bisa dimakan. Tapi kalau dikasih 1 matang, kuning, wangi, legit, lezat. Wah, luar biasa. Kualitas. Milikilah kehidupan yang berkualitas. Ketika dunia dengan sistem yang ada mengejar kuantitas, anak Tuhan mengejar kualitas. Tekunlah berbuah dan berbuah sampai matang. Ketekunan adalah keteguhan hati, kemantapan hati yang melampaui segala keraguan dan kebimbangan. Kalau hati kita teguh, kita punya ketekunan di situ. Ada banyak keraguan dan kebimbangan, tapi orang yang tekun jalan terus sampai selesai. Ada 3 hal yang saya mau bagi buat kita sekalian berkaitan dengan ketekunan. Yang pertama, orang yang tekun pasti fokus. Orang yang fokus pasti tekun. Tekun kepada fokus akan sebuah hasil yang diharapkan. Hati yang baik, tadi kita sudah baca ayatnya ya, adalah hati yang tidak mendua. Hati yang tidak mendua artinya fokus, tekun. Alkitab katakan Yakobus 1 ayat 7 dan 8. Orang yang demikian, yang mendua hati, yang separuh hati, yang bercabang hati, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau hati kita mendua, nggak fokus, Alkitab katakan nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan nggak akan kasih apa-apa buat orang yang bercabang mendua hati dan nggak tekun. Mencela-mencle. Nggak ada sesuatu yang dia tekuni dengan fokus. Nggak akan ada hasilnya. Fokus, F-O-C-U-S, bahasa Inggrisnya. Focus, F-O-C-U-S. Artinya follow one course until success. Hidup kita ini seperti sebuah lintasan yang harus kita jalani. Fokuslah ke dalam lintasan hidup kita yang hanya kita yang punya di antara 7,5 miliar manusia di dunia ini. Jangan menggenapi pepatah rumput tetangga lebih hijau karena kita nggak fokus mengurus, menyiram, memupuk rumput kita sendiri.
Jangan fokus dengan kerjaan orang, keluarga orang. Jangan fokus dengan gaji orang, bonus orang. Fokuslah dengan keluarga kita, kerjaan kita, uang kita, pelayanan kita. Fokus. Apa yang Tuhan percayakan harus berbuah sampai matang. Orang mau punya 5, 10, 30, 60, 100 bukan urusan kita. Kalau di tangan kita hanya ada satu, pastikan matang. Karena kualitas mengejar, bahkan melampaui kuantitas. Saudara dan kita semua, saya juga, hanya berkenan pada buah yang matang. Maka Allah juga hanya dapat menikmati, tanda kutip, berkenan akan buah kehidupan kita yang matang. Fokus. Yang kedua, praktis. Orang yang fokus akan keep on doing, keep on trying. Terus kerjakan, terus lakukan. Dalam bahasa Alkitab, pelaku daripada firman. Ada hukum 10.000 jam. Apa artinya hukum 10.000 jam? Artinya orang hanya bisa berhasil dalam satu hal kalau dia sudah mencoba, berusaha, melatih, mengerjakan satu hal itu 10.000 jam. Artinya fokus. Karena kita hanya punya waktu 24 jam sehari dan kita nggak bisa kerjakan 100 hal. Lalu mengharapkan 100-100-nya, nilainya 100 dalam 24 jam itu nggak bisa. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hidup ini terbatas. Waktu juga sangat singkat. Maka kita harus fokus memilih apa yang kita mau praktis untuk 10.000 jam. Karena kalau sampai 10.000 jam baru kita bisa disebut pakar atau ahli. Lebih baik mengerjakan satu hal dan melatihnya 10.000 jam daripada mengerjakan atau mencoba 10.000 hal masing-masing sejam. Tipis, nggak berkualitas. Lebar, nggak bernilai. Fokus. Bahkan ribuan tetes air yang menetes di atas permukaan sebuah batu berpuluh-puluh ribu jam, pada akhirnya batu itu akan pecah juga. Dan air yang cair itu akan masuk dan merembes ke dalam batu yang padat. Yakobus 2 ayat 22. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Inilah yang disebut dengan iman yang sempurna. Iman yang praktis. Iman yang terus dikerjakan. Iman yang banyak dilatih. Bahkan seumur hidup kita berpuluh-puluh ribu jam kita melatih iman kita. Maka kita akan jadi orang-orang beriman yang berkualitas. Ada sebuah kalimat berkata, mungkin Anda belum sampai di tempat tujuan. Tetapi ingat, Anda sudah lebih dekat lagi hari ini dibanding hari kemarin. Orang kalau fokus tuh tahu, hidup ada sebuah tujuan. Seorang pelari maraton, 40 km dia berlari. Dia mesti fokus bahwa di ujung sana ada garis finish. Mungkin dia kelelahan, dia bisa jatuh, dia bisa berhenti sebentar, dia bisa minum sebentar, tapi dia akan masuk ke dalam lintasan kembali dan berlari lagi sebab dia tahu fokus ada hasilnya. Kalau dia belum sampai pada garis finish, maka selangkah demi selangkah yang dia ambil, menit demi menit yang dia lewati, membuat dia selangkah demi selangkah lebih dekat kepada garis finish. Maka dia akan tekun berlari. Sebab ketekunannya membawa dia semakin dekat dengan garis akhir. Tekunlah Bapak Ibu sekalian. Bisnis kita mungkin hari ini belum breakthrough. Pak, belum ada terobosan keuangan kita. Aduh, gimana ini? Tekun saja lakukan. Tekun saja kerjakan. Kalau hari ini kita masih mencoba dan belum berhasil, jangan patah semangat. Hari ini kita sudah satu hari lebih dekat kepada hari di mana Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, waktu. Tentu saja, waktu. Orang yang tekun, fokus. Orang yang tekun, praktis. Orang yang tekun, tahu. Ketekunan pasti memakan waktu.
Selalu ada waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya berlari dan gak sampai-sampai garis finish. Ada waktunya kita mengambil langkah terakhir dan BEM! Sampailah kita melewati garis finish. Ada waktunya. Maraton orang bisa lari 3 jam, 4 jam. Bisa lebih cepat. Kalau dia kuat, lebih lambat juga bisa. Kalau dia jalannya santai atau larinya santai. Time does matter. Waktu memang mengerjakan semua itu. Time, waktu, selalu punya cara yang ajaib untuk mengungkap bagian yang terindah. Setelah kita coba ini itu, lakukan ini itu, akhirnya hanya waktu sajalah yang menjadi garis akhir. Waktu sajalah yang akan membuat semuanya indah. Yang penting kita tekun aja. Kita tahu harga ketekunan memakan banyak waktu. Nggak ada yang instan-instan kecuali kopi, mie, bubur, bihun. Itu semua instan. Tapi rohani kita sejak zaman Taman Eden sampai hari ini. Lihatlah pohon, nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Buah-buahan, nggak ada yang instan. Dikarbit gimana Pak? Silahkan aja dikarbit. Saya tahu betul. Mangga yang dikarbit kayak apa. Kita mau cari mangga matang pohon. Bukan matang karbit. Betul apa betul? Iya. Butuh waktu. Dikarbit memang bisa cepat. Luarnya doang matang. Dalamnya tetap belum matang. Walaupun matang nggak manis, nggak ada rasa. Tapi kalau matang pohon, takes time, ada waktu. Wah, itu yang luar biasa. Maka sabar. Sebab waktu akan mengungkap semuanya indah. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup dengan kalimat ini. Ini sangat penting. Bagi Allah, untuk mengubah hidup kita, hanya butuh 1 hari. One day, katakan sama-sama 2, 3. One day, 1 hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Allah mengubah hidup kita, seperti membalikan telapak tangan, itu akan terjadi dengan sekejap dalam 1 hari. Contohnya gimana? Back to the Bible. Contohnya di Alkitab. Yusuf misalnya. Kemarin masih tidur di penjara. Hari ini sudah tidur di istana. Dalam 1 hari hidupnya berubah. Ketika Firaun mengangkat dia dari penjara, tinggallah dia di istana. Maka dalam 1 hari dia berpindah tempat tidurnya. Kemarin masih di penjara, hari ini sudah ada di istana. 1 hari aja hidupnya berubah. Tapi ketekunan yang dia butuhkan untuk sampai pada garis finish 1 hari itu, Yusuf butuh 13 tahun. 13 tahun. Daud bagaimana? 1 hari aja jadi raja. Kemarin masih dikejar-kejar sebagai pelarian yang mau dibunuh oleh Saul. Hari ini dia diangkat jadi raja di Hebron. 1 hari aja hidupnya berubah. Tapi untuk sampai pada 1 hari, Daud harus tekun 14 tahun. Masuk dalam proses. Bagaimana Abraham? Dalam 1 hari aja, hidupnya berubah. Kemarin belum jadi ayah, hari ini sudah jadi ayah. Sebab dia menimang anaknya, babynya Ishak itu. Tapi ketekunan yang dibutuhkan oleh Abraham, untuk sampai pada hari di mana dia bisa menimang bayinya, 25 tahun. Saya pribadi mengerti betul hal ini. 8 Mei 2018, saya belum jadi ayah. 9 Mei 2018, saya untuk pertama kalinya melihat muka anak saya yang dilahirkan hari itu. Hidup saya berubah. Jadi papa. Dalam 1 hari, hidup saya berubah. Tapi menunggu saya bisa melihat muka anak saya, butuh 10 tahun. Proses ketekunan 10 tahun. Maka dalam 1 hari, hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Keluarga kita berubah. Keuangan kita berubah. Pekerjaan kita berubah. Status single kita, jomblo kita berubah. Semuanya in one day will be changed. Dalam 1 hari, semua akan berubah.
Tapi kalau hari ini belum ada yang berubah apapun, ingat, ketekunan butuh waktu. Bersyukur masih ada 1 hari loh, di mana garis finish kita akan lewati. Daripada lari, nggak tahu ujungnya di mana. Berharap, bertekun, nggak tahu hasilnya apa. Janji Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun dia selalu bangkit kembali sebab dia tahu, hanya dengan bangkit dan fokus, mencoba lagi, berlari lagi, praktis lagi, butuh waktu, maka dia akan sampai pada garis akhir. Bukan berarti masa penantian itu kita akan kuat terus, ada kalanya kita lemah. Tapi Alkitab katakan sekali lagi, 7 kali orang benar jatuh, Amsal 24 ayat 16, namun ia pasti bangun kembali. Bangkitlah kembali Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Masuk kembali ke dalam ketekunan kita, lakukan apa yang kita harus lakukan, dan fokus mengerjakannya. Biarkan waktu menilai semua, dan Allah membuat semuanya indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa sama-sama, sambil kita bersyafaat dan doa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk kebenaran firman Allah yang kami sudah terima. Kami tahu bahwa hidup yang berbuah saja tidaklah cukup. Kami harus upayakan dengan anugerah Allah, agar buah yang kami hasilkan, seberapapun banyak atau sedikitnya, itu bisa matang sempurna. Sebab hanya buah yang matanglah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun juga berada, segenap majelis penatua, penggembalaan, dan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam gereja ini. Berkati kesatuan hati, urapan, keharmonisan, dan Tuhan beracara lewat pribadi lepas pribadi bagi kemajuan pelayanan dan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang dipercayakan di gereja ini. Berkatilah kota di mana kami ada juga Tuhan. Berikanlah ketenangan, keamanan, dan juga keselamatan yang daripada-Mu. Segenap pimpinan-pimpinan yang ada juga, baik yang di kota-kota, di desa-desa, berkati, bahkan di negara kami, secara khusus buat Presiden dan Wakil Presiden, dengan segenap jajaran menteri dan aparatur negara yang dipercaya untuk mengabdi bagi Indonesia dan bagi bangsa ini. Kami berdoa, turunlah anugerah Tuhan bagi beliau-beliau ini, yang memang mengerjakan sebuah tanggung jawab yang amat sangat berat. Namun ada kuasa Allah, kasih dan hikmat daripada Roh Kudus yang dicurahkan senantiasa. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun juga gereja berada. Biar gereja tetap kuat melewati masa-masa pandemik ini. Kuat untuk bertahan, maju, menang, dan kuat untuk menguatkan jemaat Tuhan yang mungkin sedang berada dalam kejatuhan, kekecewaan, kegagalan, kepahitan, dan banyak sekali ketidakmengertian. Biarlah gereja bisa menjadi sebuah jawaban bagi dunia ini. Akhirnya berkatilah juga setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami yang menikmati firman Tuhan pada hari ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, semua anggota keluarga, jaga dan lindungi ya Bapa. Beri kami semua kesehatan imunitas tubuh yang baik, dan buatlah berhasil apa yang kami lakukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, urusan rumah tangga, persahabatan, pergaulan, dan semuanya. Berkatilah. Inilah doa kami, dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar, akan memberi makanan yang baik, minuman yang baik bagi rohani kami, dan kami akan keep on going, maju terus dalam ketekunan, sampai kami memperoleh buah yang matang. Inilah doa kami dan syafaat kami. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang berdoa bersama berkata, amin, amin, amin. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian, Aku Percaya Tuhan. Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Kita katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Mari jemaat Tuhan, di penghujung daripada ibadah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, masa kini dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya.
Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan